Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku di mana saja anda berada mendengarkan dan menyaksikan video ini, kita puji Allah, alhamdulillah, dan kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembicaraan dan juga kajian kita tentang pedoman keluarga muslim. Dan ini adalah pertemuan keempat kita dalam kajian ini, dan tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah masalah akad nikah ya. Kenapa akad ini begitu penting untuk kita bahas? Karena akad itu sebenarnya pernikahan itu adalah akad itu sendiri ya. Artinya perjalanan sebelum pernikahan, ta'aruf, khitbah, pertemuan dan segala macam itu tidak menghalalkan apa-apa dan tidak membuat hubungan apa-apa. Hubungan pernikahan sesungguhnya ada pada setelah akad ini terjadi. Maka keabsahan akad sangat sakral sekali untuk dibahas, karena dia akan menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Ditambah lagi kalau kita melihat di tempat kita ada banyak kadang permasalahan-permasalahan yang bisa kita jadikan bahan kritikan ya. Cuma nanti akan kita bahas di akhir. Kita coba lihat dulu secara definisi akad itu apa. Akad itu ya, berbeda akad nikah dengan akad jual beli. Tapi akad itu secara definisi adalah irtibatun ya, pengikat. Jadi kalau ada dua benda yang ujungnya diikat sehingga menyatu, itu disebut dengan akad. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari definisi ini kita dapat pahami bahwa hubungan pernikahan itu mulai terjadi setelah terlaksananya akad ini. Adanya ijab sebagai ungkapan penyerahan, adanya qabul sebagai ungkapan penerimaan, sama seperti akad-akad yang lain. Jual beli juga ada ijab, ada kabul ya. Sewa menyewa juga ada ijab dan kabul, dan dalam pernikahan pun ada ijab dan kabul. Nanti akan kita lihat hikmah dan pun rahasia dan perbedaannya secara hakikat itu apa. Tetapi secara pelaksanaan akad nikah itu terlaksana setidaknya dengan ketentuan terlaksananya 4 rukun di dalam pernikahan, akad pernikahan itu. Rukun pertama ya, wajib adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ya. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di dalam Islam tidak disyaratkan dengan usia tertentu. Tetapi tapi disebutkan oleh para ulama minimal anak ini sudah mumayyiz. Mumayyiz, anak yang belum baligh pun sudah boleh menikah. Tapi dengan ketentuan dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk ya, meskipun dia belum baligh. Jadi kalau ada anak laki-laki umur 10 tahun, mungkin dia belum baligh, tetapi secara akalnya dia sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Maka anak ini kalau akalnya sehat dan dia juga sudah tamyiz, maka anak ini sudah bisa melangsungkan pernikahan. Jadi tidak ada istilah nikah di bawah umur ya. Tidak ada istilah nikah, tidak boleh nikah umur 15, 14, asalkan dia sudah tamyiz sudah boleh menikah. Yang kedua, di dalam akad nikah itu wajib adanya wali. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan mendetailkan pembahasan masalah wali ya. Tapi secara umum wali itu wajib ada. Ya, Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Baik wali sesuai dengan urutannya ya, ada wali nasab, ada wali hakim ya, bahkan ada wali taukil ya. Mana saja yang penting wali itu ada dan dia menjadi rukun dalam pernikahan. Artinya kalau ada pernikahan tanpa dilaksanakan tanpa adanya perwalian, atau
pernikahan yang dilangsungkan tetapi walinya tidak sah, bisa jadi walinya menipu, ternyata dia bukan wali, ataupun ada masalah dalam perwalian itu, maka setelah pernikahan itu terjadi, maka harus dilangsungkan fasakh. Itu akan terpisah secara otomatis pernikahannya. Kenapa? Karena walinya bermasalah. Begitu ya. Termasuk juga tadi, jika salah satu dari pengantin pria ataupun pengantin wanitanya bermasalah, kita misalkan ternyata perempuan ini mengaku perempuan, ternyata dia seorang waria misalkan, maka telah terjadi akad nikah, meskipun sudah terjadi akad nikah, maka itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena memang tidak sesuai dengan ketentuannya. Karena yang boleh menikah itu laki dan perempuan. Kalau dua-duanya laki, misalkan walaupun statusnya banci, dia juga tetap tidak sah. Yang ketiga, harus ada 2 orang saksi. 2 orang saksi ini juga menjadi rukun dalam pernikahan. Hanya saja sebagian ulama mengatakan saksi ini harus adil. Maksud adil apa? Saksi ini bukan orang yang biasa melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Maka di dalam pemilihan saksi, jangan dipilih karena dia mungkin tokoh masyarakat. Kalaupun dia tokoh masyarakat, tapi terkenal dia dengan korupsinya, terkenal dengan zinanya, terkenal dengan minuman-minumannya, maka orang ini termasuk orang fasik. Maka yang lebih afdal dalam pemilihan saksi adalah bahwa dia dijamin kesolehannya. Nah, ini menjadi acuan bagi kita di dalam pemilihan saksi. Tidak wajib dari kalangan keluarga kita ya. Kadang di lingkungan kita diutamakan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Sebenarnya itu tak jadi masalah. Tapi kalau ada orang yang lebih soleh, misalkan yang ada di situ, maka orang yang lebih soleh itu tentu lebih aman untuk kita jadikan saksi dalam pernikahan. Dan kemudian yang keempat, terjadinya akad nikah itu setelah terjadinya adanya lafaz ijab dan kabul. Adanya lafaz ijab dan kabul baik bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan jika wali maupun mempelai laki-laki bisa berbahasa Arab, maka lafaz akad itu mesti dilaksanakan pakai bahasa Arab. Tapi kalau ada salah satunya tidak bisa berbahasa Arab, maka mereka boleh menggunakan bahasa asing supaya lebih memudahkan. Artinya bahasa apa saja, asalkan dipahami oleh yang mengatakan ijab maupun qabul dari pihak menantu laki-laki, maka itu sah untuk dilaksanakan. Dengan syarat bahwa yang melakukan akad itu sudah tamyiz juga. Wali sudah tamyiz, mempelai laki-laki sudah tamyiz. Artinya ini, jika misalkan perempuan dia tidak punya ayah, dia punya adik laki-laki, adiknya ini sudah tamyiz, misalnya umurnya masih 11, tetapi tamyiz, sudah bisa melaksanakan akad, sudah tahu mana baik mana buruk, maka dia bisa melaksanakan akad. Tapi kalau terlalu kecil, misalkan anak umur 6 tahun atau 5 tahun yang belum tahu apa-apa, maka ini anak tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan ya, karena antara wali dan mempelai laki-laki yang melaksanakan akad itu minimal di usia tamyiz. Kemudian sebagian ulama juga mensyaratkan harus dilaksanakan dalam satu majelis. Hanya saja makna satu majelis ini yang diperdebatkan. Ada yang memaknai satu majelis itu di satu tempat. 4 orang wajib hadir dalam satu tempat. Siapa 4 orang itu? Wali, mempelai laki-laki, 2 orang saksi. 4 orang ini wajib dalam satu majelis. Mempelai perempuan tidak masuk. Yang masuk 4 ini saja. Ada yang mengatakan makna satu majelis ini 4 orang ini duduk berdekatan dalam satu tempat. Nah, ada juga yang memaknai makna satu majelis yang penting 4 ini connect dalam pembicaraan itu. Artinya yang satu ngomong dengan yang lain, maka dia tidak satu majelis. Tetapi yang 4 ini betul-betul dalam satu pembicaraan akad tadi itu disebut dengan satu majelis. Artinya ada perbedaan di dalam menerjemahkan makna satu majelis. Nah, pendapat yang paling kuat di sini tentu saja mengatakan bahwa yang disebut dengan satu majelis itu berada di satu tempat. Kemudian terlaksananya akad nikah itu jika tujuan ijab dan kabul sama. Isi ijab
sesuai dengan isi kabul. Artinya jangan sampai menyeleweng ya. Ijab isinya beda, kabul isinya beda. Adapun redaksi daripada akad itu, maka redaksinya tidak harus ditentukan sebagaimana yang biasa kita dengar ya. Yang penting isi redaksi dari pernikahan itu. Jadi ada kata-kata aku nikahkan, sudah selesai. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, sudah selesai. Sebenarnya redaksi itu saja sudah cukup. Nah, jadi sekarang kita dipersulit dengan budaya-budaya kita, harus begini, harus begitu. Akhirnya kadang sebenarnya pernikahan itu, akad nikah itu tidak begitu sulit, tetapi justru kita yang kadang membuatnya menjadi terasa sulit. Padahal lafaz daripada akad nikah itu memang benar, dia sakral, tidak boleh main-main. Tetapi kadang kita malah menambah-nambah ketentuan-ketentuan maupun aturan-aturan daripada lafaz akad nikah itu sendiri. Yang penting pada lafaz akad nikah itu ada kata aku nikahkan dan aku terima. Maka lafaz nikah itu termasuk lafaz yang tidak boleh dipermainkan. Dari beberapa kalimat yang tidak boleh dipermainkan, diantaranya adalah lafaz menikahkan. Nah, jadi menikahkan itu ya sebenarnya tidak sesulit sebagaimana yang kita buat ya. Kita umpamakan saja, misalkan kita datang bertamu ke rumah orang, di situ ada dua laki-laki. Lalu ternyata di situ ada perempuan yang kita tertarik dan ayahnya juga tertarik menikahkan kita. Saat itu juga bisa dilaksanakan pernikahan. Saat itu juga sebenarnya si simpel itu bisa dilaksanakan akad nikah. Oleh karena itu silakanlah kita kadang membuatnya sedramatisir mungkin, tetapi secara hukum harus kita ketahui bahwa sebenarnya dia tidak sesulit itu. Nah, baik. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah akad pernikahan itu. Lalu kemudian ada beberapa pertanyaan yang biasanya muncul masalah akad nikah ini. Pertama, masalah tempat. Di mana tempat yang terbaik untuk melaksanakan akad nikah? Akad nikah paling terbaik itu dilaksanakan di masjid. Bukan di rumah, bukan di tempat KUA ataupun di tempat-tempat lain. Rasulullah mengatakan, a'linu hazan nikah waj'aluhu fil masajid. Umumkanlah pernikahan dan laksanakanlah pernikahan itu di dalam masjid. Jadi secara tempat orang banyak protes, kenapa nikah dilaksanakan dalam masjid? Dia dilaksanakan dalam masjid karena memang masjid tempat yang terbaik untuk melangsungkan daripada akad pernikahan. Hanya saja karena dilaksanakan dalam masjid, maka banyak adab-adab yang perlu dijaga, seperti duduk laki-laki dan perempuan, dan juga acara-acaranya tidak boleh melewati batas dan segala macam. Tentu saja di dalam masjid banyak adab yang perlu kita jaga, tetapi secara keafdalannya situ tempat yang lebih afdal. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, haruskah sigat dan ijab kabul, sigat akad ijab kabul itu satu nafas? Ini lagi menjadi masalah yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Apakah sigat ijab kabul itu dilafazkan dalam satu nafas? Tidak ada satupun ulama yang mengharuskan satu nafas. Tidak ada satupun dalil yang sahih dalam hal ini mengharuskan satu nafas. Meskipun ada ulama yang mengatakan dia sifatnya harus faur. Faur itu artinya segera dijawab antara ijab dan kabul. Tetapi makna faur di sini bukan menghalangi orang untuk bernapas ketika melaksanakan ijab dan kabul. Nah, ini perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena kita kadang terlalu berlebihan dalam membuat aturan, padahal itu tidak ada. Jadi silakan bernafas. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai mudah kita bilang, oh ini tidak sah, padahal dia udah sah. Pernikahan itu lafaznya tidak sesulit yang kadang kita buat. Jadi nafas atau tidak bernafas di dalam melaksanakan akad nikah itu tidak jadi masalah. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang sering muncul adalah, bolehkah orang melaksanakan pernikahan akad nikah melalui video call? Ini pertanyaan yang belakangan ini juga sering muncul. Di sini terjadi perdebatan juga di kalangan ulama. Ulama-ulama modern seperti Wahbah Zuhaili mengatakan boleh, membolehkannya.
Tapi di sini ada catatan tentu saja. Dia dibolehkan ketika memang tidak memungkinkan bertatap antara mempelai laki-laki dan wali daripada perempuan itu. Tapi sebenarnya tanpa pun melaksanakan video call ada banyak cara. Di antara caranya adalah mereka bisa membuat taukil. Baik taukil kepada pihak laki-laki ditaukilkan atau wali pun bisa ditaukilkan. Sebenarnya semudah itu ya. Tapi kalaupun mau dilaksanakan melalui video call, di sini memang ada sedikit perdebatan tentang mendefinisikan jangan-jangan itu tidak dianggap satu majelis. Karena satu berada di sini, satu lagi berada di tempat lain misalkan. Sebenarnya solusi yang paling aman bukan melangsungkan pernikahan melalui video call. Tapi solusi yang paling aman adalah bagaimana pernikahan itu ditaukilkan saja. Baik ditaukilkan pihak laki-lakinya atau ditaukilkan pihak walinya. Itu jauh lebih selamat daripada perdebatan-perdebatan ulama, daripada kita melangsungkannya melalui video call. Jadi ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang biasa kita pilih. 3 pertanyaan ini yang berkaitan dengan akad nikah ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akad nikah ini sakral ya. Dia mengesahkan hubungan haram menjadi halal. Ya, dia membuat orang dibebani tanggung jawab yang besar. Maka kita sering menyampaikan hakikat daripada akad nikah itu adalah perpindahan tanggung jawab dari wali kepada menantunya. Ya. Jadi tanggung jawab besar, menafkahi, ya, memperhatikan ibadahnya dan segala macam. Setelah akad nikah itu sah, maka bukan hanya nafkah yang dibebankan kepada menantunya, tetapi termasuk tanggung jawab lainnya seperti kebahagiaan, seperti juga ibadah dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, akad nikah ini sebagai awal atau asal dari segala sesuatu dalam pernikahan, kita laksanakan dengan cara yang baik, maka pernikahan itu akan berkah. Tapi kalau kita laksanakan dengan cara yang tidak baik, kadang kita membuat acara-acara hiburan dan segala macam yang melewati batas, justru menghilangkan keberkahan daripada akad nikah itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mendatangkan manfaat untuk yang mendengarkan, sekedar untuk mengulang kaji atau menambah maklumat kita, akan jadi pedoman bagi kita atau bagi siapa saja yang akan melangsungkan akad nikah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.